Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Seperti biasa, setiap Senin malam kita mengadakan sharing, caring, dan healing. Tema kita pada malam hari ini sesuai kemarin request ada salah satu anggota KWJ yang beliau meminta untuk bagaimana caranya membuat orang yang pergi dari kita itu kembali mungkin untuk menjalin komunikasi atau menjalin hubungan lagi. Makanya saya pilih Ho'oponopono ini, judulnya lebih ke self love dengan Ho'oponopono ya. Kita itu gini loh, kita itu suka memaksa untuk orang itu suka sama kita. Kita kebanyakannya gitu, kita memaksa karena kita suka dengan orang tersebut mungkin menghindar dari kita maksa gimana caranya supaya orang ini mau sama saya, segala segala usaha dilakukan. Padahal di minggu kemarin kita sudah bahas ya, mencintai dengan sadar. Cintailah seseorang itu dengan kewarasan gitu loh. Jangan sampai kita cinta dengan orang akhirnya kehilangan kesadaran dan apapun dilakukan. Kebanyakan kita seperti itu. Akhirnya apa? Kita sakit-sakit sendiri, berbagai cara dilakukan, mungkin dengan tanda kutip menggunakan magic, pelet atau dan sebagainya. Setiap orang, setiap kita itu sudah ada pasangan masing-masing. Ketika kita diciptakan, itu sudah ada pasangannya masing-masing. Kenapa kita harus memaksakan yang itu bukan untuk kita gitu loh. Jalanin saja sampai kita ketemu benar-benar dengan yang itu punya kita. Kenapa? Ketika kita memaksakan dan ternyata memang itu bukan jodohnya kita, akan terjadi itu tadi perpisahan demi perpisahan. Oke lah, mungkin ketika awal karena kita saking pinginnya mendapatkan orang tersebut, pakai magic misalnya, ya berhasil, orangnya mau sama kita, terjalinlah hubungan, sampai terjalinlah pernikahan, hadirlah si anak-anak hasil dari buah cinta kita ini. Suatu hari si magic tadi kan pasti luntur nih. Kalau sudah itu luntur, sudah mulai pergulatan batinnya. Kok kayak gini ya? Kok kayak gitu? Sama. Si prianya juga sama. Awalnya mungkin dia tertarik karena cantik, dia mengharap, oh kalau aku nikah sama dia, dia orangnya cantik nih, bla 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 gitu kan. Nah, ketika terjalin sebuah pernikahan, hanya nggak sesuai ekspektasi, rumah tangganya itu nggak sesuai yang diharapkan. Disitulah mulai tumbuh-tumbuh benih perpecahan akhirnya. Makanya mencintailah dengan sadar. Jadi kalau memang kok aku suka sama dia, dia juga nggak respon ya, ya sadar kalau bukan untuk kita gitu. Cara Tuhan itu macam-macam untuk membuat kita berpisah dengan orang tersebut. Nah, yang kasihan ketika kita memaksakan sebuah hubungan sampai akhirnya terjadi pernikahan, muncul anak-anak yang menjadi korban siapa ketika kita berpisah? Anak-anak. Akibat dari keegoisan kita memaksakan cinta kita yang tidak pada tempatnya. Karena tema kita Ho'oponopono, saya mau sedikit menjelaskan dulu tentang sejarah Ho'oponopono ya. Saya dulu mendapatkan pelajaran Ho'oponopono ini waktu saya belajar grafologi. Jadi ketika kita mau belajar ke grafologi itu ilmu menganalisa tanda tangan, menganalisa tulisan kita, dari situ kelihatan nih kita punya bibit-bibit bisa bunuh diri, kita bisa uh, punya kebiasaan manipulasi. Dari situ itu lumayan sulit sih, ilmu ilmu grafologi itu lumayan sulit. Jadi waktu itu mentor saya mengajarkan untuk menggunakan Ho'oponopono ini sebagai salah satu sarana membersihkan trauma-trauma di diri kita. Jadi setiap hari kita melakukan Ho'oponopono.
Nah, dari situ saya penasaran dulu nggak disebutkan Ho'oponopono. Beliau hanya menyebutkan, mengucapkan 4 kalimat yang harus diucapkan setiap hari kepada diri sendiri, kepada orang-orang yang hadir di dalam hidup kita, baik menyakiti maupun tidak, mulai dari keluarga, ayah, ibu, anak, suami, istri, teman, pokoknya yang kita ingat gitu. Dari situ saya mulai penasaran karena ya bagus, hasilnya bagus. Baru saya cari, oh ternyata ini adalah Ho'oponopono. Nah, Ho'oponopono ini apa sih? Ho'oponopono ini mantra ya. Penemunya sendiri adalah Mornah Nalamakusimona. Beliau itu kalau di Hawaii dukun lah ya, dukun yang suka menerapi orang sakit, orang apa gitu. Nah, dari situ selain mengobatin orang, Mornah ini juga menggunakan Ho'oponopono ini pada putrinya. Kebetulan putri beliau itu punya penyakit kulit yang gatel, terus suka keluar darah sendiri. Itu udah diobatin berbagai macam obat, nggak berhasil. Nah, ketika diterapkan si Ho'oponopono ini, lama-lama kulitnya menjadi kering dan sembuh. Nah, dari situ mulailah Murnah Simeona mengenalkan mantra Ho'oponopono ini ke halayak luas ya. Dan kemudian dilanjutkan oleh muridnya yaitu Dr. Helen untuk dan disempurnakan lagi, dipersingkat lagi menjadi lebih mudah. Ho'oponopono sendiri itu adalah dia mengambil gini, apa yang terjadi pada diri kita ini adalah sebagai akibat dari ketergantungan kita pada pemikiran dan pengetahuan. Belief-belief lama kita, kepercayaan kita dulu mungkin kecil didoktrin oleh orang tua dengan belief mereka bahwa kita ini jangan neko-neko, kita ini orang nggak punya, gitu kan. Kadang ada belief-belief yang mungkin maksud orang tua kita itu baik supaya kita hati-hati, tahu diri gitu. Nah, sebenarnya yang seperti ini justru tertanam di alam bawah sadar kita bahwa oh iya ya aku orang nggak punya. Mematikan kreasi kita untuk menjadi lebih baik karena sudah ditekan dari kecil gak usah macam-macam, kita ini keluarga nggak punya, jangan sampai begini begini begitu itu. Akhirnya ketika si kita tumbuh dewasa itu yang terbawa di diri kita, mau melangkah takut, nanti kalau aku begini begitu aku ini orang nggak mampu, ada apa-apa apa yang mau ku ganti. Nah seperti itu, ketakutan yang diciptakan akibat pola asuh dan belief-belief yang diajarkan oleh orang tua kita. Dan itu nanti ketika kita punya anak, kita turunkan lagi ke anak-anak kita cara bagaimana orang tua kita mengajar, kita ajarkan lagi ke anak-anak. Jadi turunan kita itu akhirnya ya penakut semua gitu loh, nggak berani mengambil keputusan, takut untuk melangkah karena dari kecil bahwa jangan macam-macam, kita ini orang susah. Pastinya kita pernah ya mendengar yang kayak gitu ya. Nah, kemudian Dokter Helen ini adalah murid dari Monah tadi. Nah, beliau sendiri seorang dokter yang bekerja di salah satu rumah sakit jiwa yang kebetulan pasiennya adalah narapidana yang kasus-kasus berat. Sebelum Dokter Helen ini di rumah sakit tersebut, karyawannya, pegawainya, dokternya nggak ada yang tahan di rumah sakit tersebut. Kenapa? Menghadapi pasien yang ngamuk, mukul, ya namanya napi ya, napi udah itu sakit jiwa kan yang dihadapin setiap hari itu seperti itu. Kemudian ketika Dokter Helen berada di sana, nah beliau mulailah nggak ditemuin pasien itu, nggak ditemuin satu-satu, pasien itu pada di borgol ya, di borgol, di ranjangnya gitu biar nggak mukul, biar nggak apa. Nah beliau hanya memeriksa satu persatu data si pasien, kemudian dibacakan Ho'oponopono. Lama-lama
pasien tersebut nggak lagi diborgol, udah bisa dilepaskan, udah bisa kalem, akhirnya bisa direhabilitasi dengan baik, nggak perlu melakukan kekerasan. Nah, mulai dari situlah Dr. Helen pun akhirnya menyebarkan Ho'oponopono dan digunakan sampai sekarang. Jadi pada dasarnya mantra Ho'oponopono ini digunakan untuk memperbaiki kesalahan kita di masa lalu, ya, untuk memulihkan keseimbangan. Jadikan satu metode untuk memecah masalah, memulihkan keseimbangan batin yang melekat pada diri manusia. Kita ini nih, di dalam diri kita ini banyak sekali endapan-endapan dari masa lalu kita, entah itu dari orang tua, entah itu kita dapatkan sendiri di luar keluarga, di lingkungan, banyak sekali ya faktor-faktor yang membuat kita ketika tumbuh dewasa itu tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Ya. Ho'oponopono terdiri dari 4 kata. Sebenarnya kalau di kita ya, mungkin bagi yang muslim berzikir itu sama sebenarnya, berzikir. Nah, masalahnya ketika kita berzikir, kita nggak menghayati. Pertama, tidak menghayati zikir kita. Kedua, tidak tahu arti dari yang kita ucapkan, yang diajarin astagfirullah, ya sudah aku ucapkan astagfirullah. Makna makna dari astagfirullah itu sendiri kita nggak tahu. Terus ditambah lagi ketika kita melakukan itu, kita belum bisa melepaskan masalah yang ada di diri kita. Jadi hanya sekedar keluar di mulut, nggak nyampe ke lubuk, ke dasar sanubari. Makanya ketika kita berzikir sampai ribuan kali nggak berhasil, ya itu tadi, karena kita nggak menjiwai ruh daripada ucapan kita, itu nggak ada. Kalau di Ho'oponopono ya seperti itu juga. Ketika kita mengucapkan 4 kata tersebut dengan dihayati, tahu artinya, tahu tujuannya, dari situ mulailah kita memperbaiki di dalam diri kita, lingkungan kita. Makanya ketika kita ingin merubah orang lain, misalnya di dalam rumah, pertama adalah rubahlah diri kita dulu, yaitu dengan cara berho'oponopono tadi. Dengan begitu vibrasi kita akan naik, getaran vibrasi kita akan merubah orang-orang di sekeliling kita. Kalau di sekeliling kita bisa mengikuti, dia bisa selaras dengan kita, ya akan terjadinya harmonisasi. Tapi ketika yang di sekitar kita tidak bisa mengikuti, ya banyak hal yang terjadi, entah itu ada yang meninggalkan kita, merasa kita nggak asik lagi. Nah itu makanya ketika seseorang ini suka gosip, akan bertemu dengan tukang gosip, ya nggak mungkin orang gosip ini ketemu yang pendiam itu akan nyaman, nggak, dia akan mencari sesama yang suka tukang gosip juga, yang diam juga gitu. Orang yang pendiam gitu ketika ketemu orang gosip banyak ngomong, dia udah pusing duluan, dia akan menghindar. Sama seperti itu, vibrasi itu seperti itu, dia akan mencari eh, energi yang sama, vibrasinya yang sama. Apa saja sih 4 kata yang di Ho'oponopono? Ini versi bahasa Inggris ya, karena memang Ho'oponopono itu ditemukan oleh orang luar, tapi karena kita di Indonesia nanti akan kita rubah menjadi versi bahasa Indonesia. Nah, boleh nggak saya mengucapkan pakai bahasa Inggris? Ya kalau nyaman dengan bahasa Inggris, ya bahasa Inggris saja. Tapi kalau nyaman dengan bahasa Indonesia, karena kita lebih memahami arti dari semua ucapan kita, ya pakai bahasa Indonesia. Saya lebih suka mengucapkan dalam bahasa Indonesia. Nah kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya saya gunakan untuk nyanyi, untuk dinyanyikan, disenandungkan gitu. Kalau dalam bahasa Inggris ya, jadi kalimatnya apa saja: I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Pengertiannya ini ya. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa dalam
aku menyesal, maafkanlah aku, terima kasih, aku mengasihimu. Boleh nggak dibolak-balik? Boleh. Misalnya, aku mengasihimu, maafkanlah aku menyesal, terima kasih. Boleh. Nggak harus eh, sesuai yang tadi ya, karena bagaimana kita mengucapkan mantra, bagaimana kita mengucapkan doa itu senyamannya kita. Kalau kita nyaman mengucapnya, kita bisa menghayati setiap ucapannya, getaran disitulah yang mewujudkan apa yang kita inginkan. Kita bedah dulu satu persatu. Arti dari aku menyesal tadi ya, I'm sorry. Ketika kita mengucapkan itu, kita harus tahu bahwa sungguh-sungguh gitu loh. Aku nih mau berubah. Selama ini tingkah kita, kelakuan kita yang menyebabkan hidup kita sampai kayak gini. Jadi kita sesali itu, aku menyesal. Dan benar-benar dirasakan, benar-benar bahwa kita tuh mau berubah. Janjinya itu ke diri kita sendiri. Jadi waktu ngucapin aku menyesal, itu dirasain bener bahwa aku nggak mau kayak gini terus, aku mau berubah lebih baik lagi. Ya, pemahamannya seperti itu. Maafkanlah aku. Ketika kita mengucapkan maafkanlah aku, benar-benar kita tahu, punya kesadaran ya, akan tanggung jawab. Oh iya, aku pernah melakukan ini loh. Kebanyakan kan ketika kita menghadapi sesuatu, kita nggak pernah sadar bahwa itu sebenarnya akibat ulah kita sendiri. Selalunya kita menyalahkan orang lain. Gara-gara dia begini sih hidupku begini, gara-gara dia begitu sih aku begini. Kita terus menyalahkan orang, tidak mau cross check ke dalam diri kita. Nah, di sini maafkanlah aku tuh bukan hanya untuk ke orang yang tersebut, tapi ke diri kita juga. Pertama ke diri kita, baru ke orang tersebut. Memaafkan diri kita sendiri atas kelalaian kita, atas kegoblokan kita selama ini. Juga meminta maaf pada orang yang entah sengaja maupun tidak sadar ataupun tidak, ternyata kita telah menyakiti orang tersebut. Kebanyakan ketika kita lagi proses healing, susah untuk hmm, maafkanlah aku gitu. Karena kita merasa dia yang salah, kenapa aku yang minta maaf? Dan kebanyakan seperti itu ya. Ketika kita proses healing dan kondisi kita benar-benar lagi hancur, kita hancurnya karena mungkin ditipu atau apa gitu. Kok harus aku yang minta maaf ya? Kan dia yang merugikan aku. Kebanyakan kita seperti itu. Nah, ketika kita berho'oponopono, semua itu harus dilepaskan. Semua itu harus dilepaskan. Jadi maafkanlah diri sendiri, maafkanlah orang yang telah menyakiti kita, baik sengaja maupun tidak. Karena orang tersebut sebenarnya hanya dipinjam raganya untuk memberi kita pelajaran. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita itu bukan bukan kebetulan sebenarnya. Lanjut, terima kasih. Arti dari terima kasih ini adalah dengan kerendahan hati, menerima semua yang terjadi dalam hidup kita. Misalnya kita habis bangkrut, jadi terima kasih itu bukan hal yang uh, amazing ya. Kesusahan kita pun kita ucapkan terima kasih. Kenapa? Oh, dari situlah kita akan belajar. Oh, kenapa ya aku kemarin kok terjadi begini? Oh, karena ini. Oh, karena aku terlalu begini. Nah, dari situlah kita berterima kasih, terima kasih. Jadi kejadian kegagalan kita itu membuat kita berproses menjadi lebih baik lagi, gitu loh. Ya, aku mengasihimu. Akan sangat sulit ketika kita disakiti oleh seseorang, terus kita mengucapkan I love you gitu. Yang ada kita selalu benci dengan orang tersebut. Aku mengasihimu itu tadi gantinya daripada I love you ya.
Kalau kita sudah berkonflik dengan seseorang, jangankan lihat mukanya gitu ya, lihat sendalnya aja udah berasa lihat apa gitu kan. Kalau kita terus menggenggam itu, sampai kapanpun ya, luka itu nggak akan sembuh. Justru akan menutup peluang-peluang kita untuk mengenal orang baru. Misalnya ini kalau kita bermasalah dalam hubungan. Karena kita akan fokus, dia udah menyakitiku nih. Misalnya seorang wanita nih. Akhirnya dia akan fokus di situ, laki-laki sama saja. Akhirnya dia menutup diri. Tapi ketika kita sudah oke, ternyata aku gagal sama orang tersebut, kita maafkan, kita ucapkan I love you, terima kasih gitu kan. Dari situ kita nggak lagi fokus bagaimana orang itu melukai kita, tapi kita membuka peluang bahwa nggak cuma satu di dunia ini. Kita memang harus melalui fase pahit tersebut untuk menemukan hal manis. Selalu seperti itu ya. Jadi eh, lebih ke legowo ya. Apapun yang sudah kita alami, ya sudah, lepaskan. Pelajaran apapun ketika kita sudah bisa melepaskan, kita bisa membuka peluang baru. Entah itu dalam hal rezeki, relationship, apapun itu. Tapi ketika kita belum bisa melepaskan itu, masih membawa sakit, ya sudah, nggak akan selesai-selesai dramanya sampai kapanpun begitu. Menjalin hubungan baru pun ya modelnya ya begitu lagi. Karena apa? Kita masih punya belief, alah, paling juga sama aja, gitu kan. Kepercayaan kita itu loh akhirnya yang menarik orang-orang yang sama saja itu datang ke dalam hidup kita. Ya, jadi fungsi daripada si Ho'oponopono itu tugasnya adalah membersihkan, menghapus. Nah, ketika kita sudah bersih, trauma kita bersih, dendam kita bersih, sakit kita bersih, akan muncul lembaran baru, akan hadir orang baru, akan hadir rezeki baru. Pertama adalah bagaimana kita masuk ke dalam diri kita sendiri, kemudian memancarkan keluar dan akan menarik orang-orang baru ke dalam hidup kita. Ya, proses ini bekerja menuju kebebasan. Bagaimana Anda bisa bebas ketika Anda masih menggenggam luka? Bagaimana Anda bisa bebas ketika Anda masih uh, menggenggam dendam, belum bisa menerima itu? Tapi ketika kita lepaskan, ya selesai. Kita akan fokus dengan hal-hal baru. Nah, segitu saja. Nanti caranya gimana sih Mbak untuk mengaplikasikannya? Nanti saya jelaskan setelah ini ya. Selamat berproses, temukan cinta dan berbahagialah. Ini kemarin saya karena penasaran saya coba cari. Akhirnya saya ketemu yang di Toronto. Cuman yang ini dia lebih ke menggunakan malaikat-malaikat gitu ya untuk doanya. Gimana sih caranya supaya orang apa ya kemarin bahasanya ya menerima kembali atau menjalin hubungan baik lagi sama kita. Hmm, kita kan taunya versi kita ya orang tersebut kenapa sih nggak suka sama kita gitu. Kebanyakan kita hanya mendengar versi kita. Aku kan sudah berbuat baik sama dia, aku udah ngasih segalanya buat dia, tapi kenapa dia nggak suka sama aku gitu. Tapi kita nggak pernah tahu versi orang tersebut kenapa sih nggak suka sama kita. Kita kan nggak pernah tahu ya di situ. Atau memang orang itu memang ada misi-misi khusus mendekati kita. Atau sekedar cuman main-main. Atau kita hanya dimanfaatkan. Tapi karena kita dibutakan dengan rasa kita, pokoknya nggak mau tahu, aku maunya dia kembali sama saya. Tapi kalau Anda terus berpegangan pada itu, ya morat marit hidup kita itu akan morat marit. Nah, di Ho'oponopono ini tugas kita hanya satu, bersihkan dulu kita. Kita ini
nggak laki-laki nggak perempuan tuh pasti membawa trauma loh ya. Apalagi basic keluarga kita mungkin nggak pisah, tapi orang tuanya cekcok terus, kita ngeliat terus kan kejadian demi kejadian itu. Atau pisah, kita dititipkan ke nenek, ditinggal begitu saja, dengan pola asuh yang ya rata-rata di masyarakat kita kan seperti itu. Ini perlu kita selesaikan dulu. Kita perlu menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita, dimulai dari masa kecil kita, mulai dari baik di dalam kandungan, itu kita harus selesaikan dulu. Mau tidak mau itu harus diselesaikan. Karena apa? Kalau kita skip itu, ketika kita menjalin sebuah hubungan, kita hanya mengulang apa yang kita lihat, apa yang kita takutkan. Banyak seperti ini. Anak broken home ketemu pasangan sesama broken home. Awalnya mereka berniat, kita jangan sampai ya kayak orang tua kita, oke gitu, waktu dalam kondisi sadar ya berbicara seperti itu. Karena orang tua aku begini, kalau bisa kita, di kesadaran luar memang seperti itu. Tapi ketika berjalannya waktu, ketika kita belum selesai dengan trauma, tarik menarik untuk mengulang itu akan terjadi, pasti. Kecuali ketika kita sadar kita terlahir dari keluarga yang mewarisi kita trauma, sebelum kita menjalin hubungan dengan seseorang, sama-sama nih. Aku dulu keluargaku begini, si perempuan begitu, si cowoknya juga begitu. Yuk kita bareng-bareng merubah. Nah, kebanyakan kan nggak seperti itu. Kebanyakan ketika ketemu pasangan, mereka ini sama-sama lari dari trauma tadi. Akhirnya apa? Ketika menikah, ada permasalahan, yang dicontoh adalah bagaimana orang tuanya menyelesaikan masalah waktu berumah tangga. Itu yang digunakan. Misalnya, contoh, orang tuanya kalau ribut suka mukul. Si anak laki-laki ini kan kalau ribut, refleks, tangannya itu akan refleks mukul gitu. Dan dilala perempuannya juga menciptakan suasana yang memang harus dipukul. Itu yang saya pelajari sendiri ya dari keluarga saya. Saya nggak lihat di luar. Di keluarga saya. Jadi kebetulan nenek saya itu suaminya orang Madura ya. Jadi kalau ribut itu ya dipukul gitu loh. Pukul sama kakek saya itu suka dipukul gitu. Dan itu terulang di orang tua saya, terulang. Kalau saya tanya, Bapak dulu kok suka mukul emak ya? Sebenarnya Bapak itu nggak niat mukul loh. Tapi karena nggak tahan dengan ucapan-ucapan, nggak mau berhenti gitu loh. Akhirnya salah satu cara untuk memberhentikan kan dipukul. Ketika ngoceh, nggak selesai-selesai, dikasih udah diem gitu, nggak mau diem, akhirnya salah satu cara yang dipukul. Ketika dipukul sakit kan otomatis diem, berhenti. Nah, itu pola yang berulang sering terjadi di kita itu tanpa kita sadari, itu terjadi kalau kalau kita nggak healing dulu. Apa yang kita lihat di orang tua kita akan kita ulang lagi di kehidupan rumah tangga kita. Udah itu kita nggak sadar-sadar nih, kita lanjutkan itu sampai anak-anak melihat juga. Anak-anaknya taunya begitu. Oh, kalau menyelesaikan masalah pukul. Terus akan terus menerus gitu. Terus menerus kita wariskan tuh, eh, kebiasaan-kebiasaan itu kita wariskan. Nah, gimana caranya menggunakan, menyembuhkan trauma dengan Ho'oponopono? Pertama dengan diri sendiri. Aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih gitu ya. Ke diri sendiri. Bisa dengan kondisi sambil, usahakan sambil megang ini ya, jantung ya. Hening dulu, hening, tarik nafas. Kayak kita meditasi lah. Ketika sudah dirasa tenang, baru diucapkan
ke diri sendiri, aku mengasihimu, aku misal, maafkan aku, terima kasih. Ketika kita mengucapkan itu dengan penuh penghayatan, itu akan muncul tuh kenangan-kenangan, entah hal-hal yang sakit, bisa menangis, ada yang bisa sampai muntah-muntah gitu. Reaksi tiap orang berbeda gitu, kepada diri sendiri dulu. Sehari, 2 hari, ya enggak, lakukan setiap hari. Karena apa? Kita sekarang umur berapa? Kalau kita sekarang sudah usia 40 baru mengenal healing, sementara yang kita terima traumanya sepanjang hidup itu, ya nggak bisa 1 hari selesai. Ya lakukan setiap hari. Itu kan seperti eh, forgiveness ya, forgiveness pada diri sendiri. Nah, udah selesai nih, udah ke kita, ke ibu. Utamakan dulu ke orang tua. Kenapa? Kita kan dibesarkan oleh orang tua kita ya. Baik ada yang penuh kasih sayang, ada yang enggak. Nih yang terutama bagi yang pola asuhnya dulu mungkin kurang bagus gitu. Itu ke ibu, ketika melakukan itu, hadirkan sosok ibu di depan kita. Atau boleh lihat foto, sambil lihat foto misalnya, misalnya ibu udah meninggal atau masih ada gitu. Sambil lihat foto, itu nanti Anda akan menangis loh. Habis ibu, bapak, terus siapapun yang mungkin membuat Anda jengkel, yang Anda ingat. Terus lagi sama yang itu tadi, yang kemarin nanya, bisa nggak memperbaiki hubungan aku dan dia gitu. Niatnya jangan niat supaya dia kembali ya, tapi kita niatnya untuk membereskan hal-hal yang belum selesai di antara antara Anda dan orang tersebut. Karena apa? Ketika kita niatnya supaya orang ini mau balik sama aku, kan jatuhnya kan sama dengan pelet juga itu. Tapi ketika kita pasrah nih, aku mau hoponopono dengan orang ini, aku ikhlas apapun yang terjadi. Itu kalau memang dia jodoh Anda, dia akan kembali. Tapi kalau memang bukan, ya udah, cara berpisahnya itu lebih lebih indah. Jadi nggak perlu kita maksakan untuk orang tersebut kembali menyukai kita. Karena pasti ada alasan kenapa orang tersebut tidak suka. Bisa jadi itu cara Tuhan untuk memisahkan Anda dengan orang tersebut. Jadi nggak usah memaksa hal-hal yang memang tidak diciptakan untuk kita. Sakit, sakit. Mending dilepaskan. Kadang gini loh, kemarin tuh kayak Loa ya. Loa kan gitu. Ketika kita mengharapkan sesuatu, kita afirmasikan, udah nih, udah selesai, kita lepaskan, nggak diingat-ingat lagi. Nah, yang bikin gagal dalam berdoa adalah ketika kita sudah visualisasikan, oh uang segini masuk, besoknya ada yang nih, kapan ya? Kok belum masuk-masuk sih? Kok nggak nyampe-nyampe sih uangnya? Nah, itu yang bikin loa gagal tuh kayak gitu. Sama dengan Ho'oponopono ketika kita mau membuat orang suka sama kita. Intinya adalah kita bisa ikhlas. Oke, kalau memang kamu bukan untukku, ya aku lepas dengan ikhlas. Tapi kalau memang kamu untukku, akan ada aja caranya untuk dia kembali ke kita. Nah, ketika kita seperti itu kan rasanya nggak yang apa ya, nggak terlalu mengharap gitu. Jadi itu nanti ketika memang dia bukan punya kita, kita akan dipertemukan dengan dia yang lebih baik, yang sesuai. Sama kayak kejadian-kejadian yang kita alami ya, sama kayak Pak Agung dengan saya kemarin pernah vakum, KWJ vakum sekian lama. Oh ternyata Pak Agung habis bisnis apa itu. Oh ternyata memang Pak Agung dibuat untuk dekat dengan cucu. Nah sama ketika saya kemarin dikasih sinus sekian bulan itu untuk merenungi hal-hal yang eh, terjadi pada diri saya. Kebetulan memang kemarin banyak sekali yang saya alami ya. Jadi dikasihlah sinus supaya saya istirahat, supaya saya bisa lebih refleksi ke diri saya sendiri. Karena ada makna dari setiap kejadian yang kita alami.
Oke, baik. Mungkin ada yang mau bertanya, Mas Por? Koyo. Ini dari SDN Sumur Cinde. Ah, mungkin mau bertanya eh, cara penggunaannya, pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Aku pengennya ini Mbak gitu. Ini kalau saya cerita dari beberapa teman ya, yang kelas di Grafo. Jadi kebetulan teman saya itu punya pacar gitu kan, punya pacar, terus ya niatnya sih serius ya mau dinikahin, tapi ketika ketemu sama tiap kali datang ke rumah si perempuannya ini, ibunya tuh mukanya yang nggak suka gitu loh, pokoknya selalu nggak suka. Jadi teman saya ini hanya melakukan ya hoponopono ke foto si ibu ibu tadi, calon calon mertua gitu, tapi belum membicarakan sampai sejauh itu. Nah, suatu hari beliau ini datang mau malam mingguan, mau keluar lah minta izin. Nah, si ibu ini yang biasanya dengan mukanya yang nggak suka, menunjukkan nggak suka, tiba-tiba nyamperin gitu di depan kan. "Eh, kamu kapan kayak gitu, sampai kapan kayak gitu terus sama anak saya gitu." Memang orangnya agak judes kata si teman saya. "Eh, iya Bu, maksudnya ya mau sampai kapan kayak gini terus anak-anak saya dibawa gini-gini. Emang kamu nggak niat nikahin gitu?" Langsung ditantang suruh nikahin. Awalnya itu ya nggak suka gitu, karena kalau si perempuannya selalu cerita mama nggak setuju gitu, tapi ya tetap jalan. Jadi sama prianya ini dihoponoponoin, lama-lama luluh, lama-lama luluh dan mengizinkan untuk kapan nikahnya, jangan jangan cuma dibawa-bawa saja anak saya. Jadi kayak gitu. Memang ibunya tipe yang keras sih ya. Hanya dilakukan hukum sebulan kayaknya dilakukan itu. Itu ada beberapa testimoni Cara dari, penafsirnya gimana, Mas? ya itu tadi ucapannya, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Tapi ketika mengucapkan itu di dihayati ya, nggak hanya kayak baca koran ya. Jadi waktu ngucapin aku mengasihimu itu benar-benar dari dalam, bahwa kita memang dengan penuh kasih ngucapin itu. Itu nanti beda loh rasanya ketika kita mengucapkan dengan penghayatan, itu kan ada merinding, ada gimana gitu kan. Beda dengan kalau kita cuman aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih, yang kayak baca koran, baca komik itu yang nggak ada maknanya, karena kita nggak setulus hati mengucapkan itu. Sama ketika kita eh, datang ke orang pintar, Pak saya lagi sakit perut, nah orang pintar, karena kita percaya dengan orang tersebut kan, diambil air, baca bismillah doang, dikasih ke kita, dilalah sembuh. Kenapa? Karena keyakinan kita pada orang tersebut. Sama ketika kita beroponopono, ketika kita mengucapkan dengan yakin, kita mengucapnya dengan benar-benar setulus hati, ya terjadi. Itu Mas Por. Saran saya, ke diri sendiri dulu Mas Pur, sebelum ke orang lain. Kenapa? Kita sering mengabaikan diri kita sendiri loh. Ya kan? Kita selalunya Ya, mengutamakan orang lain. Padahal kita udah dedel duel nih. Gitu. Kita udah dedel duel berkorban untuk orang lain. Tapi nggak pernah menyisihkan waktu untuk masuk ke dalam diri kita sendiri. Apa sih? Gitu. Kenapa sih kok aku begini? Enggak. Kita fokusnya bagaimana supaya orang itu senang, bagaimana supaya orang itu puas, bagaimana orang itu ini ke kita gitu. Kita terusnya begitu. Akhirnya kita yang tersiksa. Tapi ketika kita fokusnya menyayangi diri kita sendiri, yang di luar mau jungkir balik terserah lah. Aku pokoknya aku mau merawat diriku dulu deh. Yang di luar akan ikut, akan berubah.
Tapi kalau kita fokusnya ke di luar, kitanya remuk, di luarnya juga belum tentu sesuai keinginan kita, gitu. Meditasinya nanti menggunakan kalimat Ho'oponopono, saya bimbing, eh, bisa dipraktekkan sendiri setelah itu ya. Bisa untuk inner child juga loh ini. Ho'oponopono bisa untuk inner child. Caranya yaitu hadirkan momen-momen masa kecil Anda yang pahit gitu loh. Misalnya waktu itu Anda dibully umur berapa? Oh, aku SD kelas sekian pernah dibully. Hadirkan masa itu, hadirkan waktu itu. Hadirkan sosok Anda di usia kelas 4 misalnya. Waktu itu Anda dibully atau di apa. Nah, di situ Anda ucapkan ke diri Anda sendiri yang kecil itu, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih, sampai rasanya lega gitu. Karena ketika kita menghadirkan sosok kecil waktu kita dibully, kita kan berada di fase itu, berada di rasa bagaimana kita kecewa atau waktu itu kita pernah dipukul, bagaimana rasa sakit, itu dirasakan dulu, dihadirkan dulu rasanya. Ketika rasa itu sudah hadir, sakit, sedih, kecewa, baru diucapkan Ho'oponopono sampai rasa sakit itu selesai. Efeknya apa? Efeknya macam-macam ya. Ya itu tadi ada yang sampai mual, muntah atau pusing atau lemes atau apa itu tiap orang berbeda. Tiap orang pasti berbeda, tergantung kondisi tubuh orang tersebut. Bagus kalau bisa muntah itu bagus karena dia benar-benar keluar itu, benar-benar keluar atau menangis. Ya menangis saja nggak apa-apa. Itu kan sebagai bentuk mengeluarkan emosi yang terpendam. Nah, kita meditasi dulu ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai meditasi, mari kita sempatkan diri untuk berdoa sesuai kepercayaan kita agar meditasi kita terlaksana dengan baik dan apapun yang kita inginkan terwujud dengan mudah dan menyenangkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan Anda cari posisi yang nyaman, boleh duduk, bersila atau selonjoran, bersandar. Karena kita mau relaksasi, jadi meditasinya duduknya sesuai kenyamanan Anda. Tarik nafas dari hidung, hembuskan dari mulut. Ulang sampai 3 kali, sampai Anda merasa nyaman. Kemudian silakan Anda bernafas hanya melalui hidung. Tarik nafas lembut, hembuskan pelan. Nikmati keluar masuknya udara. Lemaskan otot wajah, otot leher, otot pundak, ketegangan-ketegangan di wajah Anda, di mata Anda. Lemaskan seluruh tubuh Anda, bawa tubuh Anda santai, rileks, nafas dengan lembut, menikmati napas masuk, napas keluar. Fokuskan hanya ke napas Anda. Apapun yang terjadi di luar Anda, suara kebisingan apapun itu, biarkan membuat Anda semakin rileks, semakin nyaman.
Lepaskan semua beban-beban pikiran Anda. Katakan pada diri Anda untuk rileks, tenang, nyaman. Kemudian letakkan tangan kanan Anda di dada kiri Anda. Rasakan detak jantung Anda. Nikmati rasanya. Syukuri jika jantung Anda berdetak. Artinya Anda masih mempunyai kesempatan untuk hidup lebih baik lagi. Kemudian hadirkan situasi di mana saat itu mungkin Anda terpuruk apapun kejadiannya, entah itu di masa kecil atau masa kemarin atau kapanpun itu yang Anda rasa sangat menyakitkan. Hadirkan kondisi itu sekarang. Rasakan emosinya, sedih, marah, kesal, atau apapun itu. Masuk ke dalam rasanya, masuk ke dalam sakitnya, kemudian ucapkan dalam hati Anda, aku mengasihimu. Ucapkan dengan tulus, dengan penuh penghayatan. Aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Ulangi, ulangi dengan santai, lembut, penuh penghayatan. Aku mengasihimu. Aku menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. Saya beri Anda waktu untuk mengucapkan itu sampai Anda merasa nyaman. Kalau masih terasa sesak, tidak ikhlas, terus ucapkan. Ucapkan sampai Anda benar-benar merasa nyaman. Terus ucapkan dengan penuh penghayatan. Jika ingin menangis, menangislah. Biarkan energinya keluar. Biarkan ucapan Anda membersihkan seluruh trauma-trauma yang ada pada diri Anda. Aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Jika sudah selesai atau nyaman, Anda bisa hadirkan sosok orang lain yang mungkin pernah Anda kecewakan atau mungkin Anda yang dikecewakan oleh orang tersebut. Hadirkan dia di hadapan Anda.
Kemudian ucapkan dengan tulus kepadanya. Aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Terus ucapkan dengan penuh penghayatan sampai rasanya lega, nyaman, atau sampai Anda melihat orang tersebut tersenyum kepada Anda. Bisa mengulangi, mengasihimu, aku menyesal, maafkanlah aku, terima kasih. Biarkan sampai orang tersebut tersenyum pada Anda. Jika dia sudah bisa tersenyum, Anda bisa menggantinya dengan sosok lain. Hadirkan satu persatu orang-orang yang pernah hadir dalam hidup Anda. Entah Anda yang menyakiti atau orang tersebut yang menyakiti. Hari ini kita mau membersihkan sumbatan-sumbatan yang membuat kita tidak bisa melangkah ke depan. Aku mengasihimu, aku menyesal, dan aku terima kasih. Baik, sekarang Anda ucapkan kalimat mutusnya. Mulai hari ini dan seterusnya, aku melepaskan energi negatif antara aku dan orang-orang yang hadir dalam hidupku, baik sengaja maupun tidak, menciptakan trauma, menciptakan energi negatif. Hari ini aku melepaskan ikatan kita dengan tulus, ikhlas, berbahagialah, dan aku juga berbahagia. Aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Baik, silahkan turunkan tangan Anda, kembali ke tempat semula. Kemudian tarik nafas lembut, panjang, hembuskan. Rasakan seluruh tubuh Anda. Rasakan dada Anda nyaman. Semua beban-beban yang selama ini Anda simpan di sana sudah mulai berkurang. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan puji syukur, terima kasih pada Tuhan atas kehidupan kita, atas kesempatan kita pada malam hari ini untuk melepaskan semua marah, kebencian, trauma. Terima kasih, terima kasih untuk kesempatan hidup yang Engkau berikan agar aku bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Baik, saya akan menghitung 1 sampai 3. Silakan buka mata Anda. 1, 2, 3. Meditasi sudah selesai. Silakan diminum airnya. Ini yang baru, boleh kenalan dong yang baru-baru. Boleh diketik kalau nggak mau, kalau nggak bisa
Pak Rahman ini dari mana ya? Pak Rahman, SDN Sumur Cinde, itu masih belum selesai nih dengan Ho'oponopono. Oh, ikut dengan Bapak. Iya, Bapak ini udah lama nggak bikin acara. Berarti orang lama juga ya, orang lama di KWJ ya. Sri Kandi ini ada 4 tahun ya Pak Agung ya, kita ya. Sri Kandi ya Pak. Ya, kira-kira 4 tahun. Nggak terasa ya, 4 tahun loh. Kayaknya baru COVID itu ya Pak ya. Masa COVID ya? Iya, iya pas COVID itu. Oh dari Brunei, wow jauh ada di Brunei beliau, Pak Rahman. Kalau Dek ini dari mana? Dulu banyak ya Pak ya kita yang dari Hong Kong gitu ya, TKW ya. Iya betul, dari Taiwan, Hong Kong, Taiwan. Malaysia ada, eh, Australia kayaknya ada juga pernah. Kayaknya saya ingat yang Brunei ini deh. Kayaknya pernah, iya pernah ingat saya Bapak ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, ya kita akhiri saja. Sudah jam 10 kurang 3 menit. Pak Agung mau menambahkan sedikit Ya, sebelum kita tutup. intinya memang Ho'oponopono ini kan melepas kemelekatan. Jadi kalau selama ini kan yang banyak dipahami melepas kemelekatan itu kan hanya di material ya. Jadi harta benda, kemudian ini sebetulnya justru kita itu yang susah melepas kemelekatan itu di perasaan kan sebetulnya. Hati ya Pak. Iya. Melekat sama Kita dendam. masih melekat di emosi, kemarahan, kemudian apa kebencian atau bahkan kebahagiaan juga kan itu. Nah, eh, ini kan teknik kita melepas kemelekatan. Dengan melepas kemelekatan itu kita lebih tenang, kemudian energi kita itu lebih bersih. Nah, kalau pertanyaannya apakah bisa untuk apa menarik lagi pasangan atau apa orang yang kita cintai, sebetulnya kalau memang sama-sama mencintai itu bisa. Jadi bayangkan aja itu ada dua buah tabung atau gelas misalnya, tapi yang terhubung yang masing-masing terisi dengan air. Nah, ketika kita kehilangan pasangan atau kehilangan orang yang kita cintai lah, itu kan kita pengen banget itu kembali. Nah, itu justru diri kita itu yang dipenuhi energi cinta. Nah, yang kita kejar itu malah kosong karena aliran cintanya itu kan ke kita. Nah, yang nggak ketemu-ketemu itu sampai ya nggak akan balik karena apa energinya di kita, ngalirnya di kita, di sananya kosong gitu loh. Nah, dengan melepas kemelekatan ini kita mengosongkan energinya sehingga kalau sama-sama cinta nanti yang kita cinta itu akan dipenuhi energi cinta sehingga alirannya itu nanti akan ke kita. Jadi sederhananya seperti itu dan itu banyak banyak terbukti ya. Jadi ya memang susah kalau saya kasih saran ya kamu ikhlasin aja. Wah nggak bisa orang cinta gini-gini. Ya udah dia dengan berbagai macam cara sampai itu nggak balik-balik. Tapi akhirnya kan dia pada satu ini nyerah karena udah putus asa ya udah nanti apa kalau memang Tuhan mengendaki dia akan balik. Nah di saat itu kan artinya dia melepas semua kemelekatan dia dan melepas semua energi cintanya, ya akhirnya ya nggak lama balik. Jadi itu jadi kayak energi itu kan mengalir dari yang tinggi, besar ke yang rendah kan. Nah kalau kitanya yang kemerungsung, yang
nafsu supaya balik ya energinya ngumpul di kita yang sana kosong. Akhirnya kan justru kita yang mengalir, kita yang tertarik ke orang yang kita cintai. Dilepas saja, biarkan dipenuhi cinta, nah dia akan mengalir ke kita. Jadi ya itu sebetulnya melepas kemelekatan. Gitu nggih, Mbak. Ya benar Mas Rahman. Semua tuh letting go. Memang kalau diucapkan kayaknya mudah ya. Kalau kita masih di apa ya? Kan kita itu harus dibikin nyungsep dulu gitu loh, baru sadar. Kalau belum nyungsep itu kan nggak sadar-sadar. Kadang udah dibikin nyungsep aja nggak sadar ya Pak. Masih dinikmati penderitaannya. Tinggo dibukukan sama dengan melepas ya. Ya melepaskan Mas Rahman. Yang nggak di sudah pasrah lah. Orang kalau udah pasrah itu gimana sih? Bahasa Sudah ininya dipasrahin, ikhlas lah, sudah ikhlas sudah. Tapi kan nggak ikhlas. gampang. Ikhlas itu nggak Yang gampang ya. susah kan ikhlas itu kan kata-katanya mudah tapi pelaksanaannya kan nggak gampang. Eh, Pelaksanaannya sulit gitu. Apalagi ketika kadung TNT aneh gitu kan ya. Iya. Kadung TNT ada. Bisa mau ikhlas dari mana? Ingat pas lagi nggak ada, nggak nggak bisa ikhlas lagi itu gara-gara dia nih aku begini ya gitu itu ya untuk eh, supaya rasa itu nggak muncul lagi itu loh. Tadi praktek terasa cuma kata-katanya susah. Atau tak ketik yo. Melepasnya yang terasa. Itu tadi karena dibimbing ya. Aku mengasihimu. Kalau Desmond malah kebuka lagi luka batin yang dulu sempat melukai. Oh, itu. Kalau ketika kita melepas, terus dia hadir lagi, itu ibaratnya gini loh, Mas. Itu tesnya. Kita itu dites. Bener-bener enggak ini sudah dilepas. Kalau ternyata dia datang lagi kita masih sakit, berarti itu belum. Kita berarti belum melepaskan dia. Gitu loh. Itu kan tes sebenarnya. Tes yang diberikan ke kita untuk bener enggak sih kita udah ridho sama orang ini. Tuh Mas Pur, itu ujiannya. Kalau Mas Pur masih rasanya sakit, berarti ya belum 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 lepas. benar-benar belum lepas. Belum lepas. Belum lepas. Jadi mau Dirinya mau lega. cinta mau sakit itu sama, itu harus dilepas. Itu artinya masih cinta Gondeli gitu loh. Masih godeli. Ya, kalau masih sakit itu tuh masih apa luka sebetulnya kan ya dilepas, lepas itu ikhlas, nggak ada sakit, nggak ada cinta, nggak ada ini, udah Boleh. Gusti atau monggo kerja gitu, nah itu baru lepas. Nanti Nanti ketika kalau dia balik datang lagi ya sudah itu rasa yang benci yang anu itu udah nggak ada, nanti nggak ada. udah sing wis ya wis gitu loh. Udah kayak saudara jadinya ya. Akhirnya ketawa loh. Itu nanti kalau kita ngingat masa-masa kegoblokan kita itu kita ketawa. Kok goblok temen ya di aku kan gitu. Jadi kalau sudah kita udah bisa menertawakan diri kita sendiri itu artinya ya tanda-tanda bahwa kita udah sadar gitu. Ikhlas, caranya ya ikhlas. Ya dilepas, dilepas. Ya itulah. Makanya Aduh, memang ini Pak karena Aduh, itu karena hati ya. Hati itu kan gimana ini gimana kita ini masing-masing orang beda melepasnya, mengikhlaskan itu kan eh, nggak ada petunjuk caranya, tapi itu memang memang hati ya dilepas di sesederhana itu diselehke udah selesai, saya nggak artinya nggak ada emosi lagi, nggak ada kebencian, nggak ada, bukan berarti nggak kenal ya, kalau nggak mau kenal itu juga masih ada rasa benci, nggak mau ketemu itu ya masih ada rasa, ya lepas saja,
ikhlas Ya pakai serahkan pakai ke hoponopono itu Tuhan tadi gitu. loh. Tuh, Iya, ini Mas atau Mbak. Kenapa apa ya? Kalau kita bilangnya ikhlasin, itu nggak bisa. Makanya saya gunakan teknik aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Jadi kita itu menggunakan dengan ucapan betul. gitu. Pelan-pelan nanti akan Tangi itu apa memotivasi atau mensugesti diri kita untuk lepas. Sugesti. Karena kalau cuma kita bilang ya udah aku ikhlas, nanti keinget tersayat-sayat lagi. Nah, ketika kita udah di kondisi itu cepat ucapin hoponopononya tadi. Aku mengasihimu, aku menyesal. Jadi yang tadi rasanya tersayat-sayat itu kan ada diobati nih dengan ucapan-ucapan tadi. Ini hanya teknik sih sebenarnya. Ho'oponopono ini teknik untuk gimana cara kita melepaskan kemelekatan. Karena kalau belum pro ya nggak bisa kita langsung bilang ikhlas. Itu nggak bisa. Gitu. Jadi gunakan teknik Ho'oponopono untuk melekas kemelekatan. Kemelekatan terhadap apapun. Itu. Iya, Pak Rahman ciri-cirinya lega. Kalau rasanya belum lega itu bisa diulang lagi. Karena nggak bisa ya sekali kayak tadi itu terus selesai itu enggak. Apalagi kita lukanya lama. Ya diulang aja tiap hari sampai benar-benar kita di fase ketika ketemu orang tersebut kita nggak ada rasa apa-apa, nggak ada lagi nyelekit atau apa itu nggak ada yang ya biasa. Nah, kalau sudah kayak gitu berarti ya udah selesai. Kalau kayak nemuin luka batinnya yang susah, ini luka batinnya yang susah itu misalnya Pak Rahman itu sekarang kalau menilai misalnya ketemu perempuan di pikiran Pak Rahman itu apa? Kalau ada pikiran buruk tentang perempuan, perempuan sama saja, paling cuma mau uangnya saja. Berarti itu ada luka batin tentang itu. Gitu. Hal buruk yang ada di pikiran Pak Rahman tentang sesuatu itu pasti ada sangkut pautnya dengan luka batin. Ya, misalnya Ya kalau nginget orangnya masih masih ada rasa ganjel enggak itu berarti kalau masih ada ya itu masih ada luka di situ. eh, jadi gitu gitu aja. Terus misalnya kayak gini, kita sering gagal gitu ya. Tiap melakukan sesuatu tuh gagal gitu. Kan pasti ada pertanyaan tau di diri kita, kenapa ya kok aku gagal terus? Ini akhirnya itu akan kita tarik lagi ke belakang nih, kejadian-kejadian apa? Nah, ya usaha belum maju-maju. Beliefnya apa dari usaha itu? Kenapa kok usahaku nggak maju-maju? Usahanya bidang apa? Dan usaha itu Pak Rahman itu suka enggak gitu loh. Kadang kita melakukan sesuatu yang enggak kita suka, catering. Bagaimana cara promosinya? Atau ada belief, ini kemarin saya baru dapat nih. Adik adik ipar saya ngomong gini. Saya itu pernah dibilangin gini, kita itu memang nggak bisa mau kaya. Loh kok gitu? Saya giniin kan. Iya kata bapak, kita tuh hanya cukup aja. Kalau kaya gitu nggak bisa. Akhirnya dia menangkap belief itu. Mau kerja apapun ya nggak bisa kaya, hanya cukup gitu. Ya jadi mental Akibat block itu. jadi mental block. Sudah basah nggak bisa bilang nggak suka. Jadi itu Eh, di pikiran kok Pak. Jadi yakinkan yakin kita nanti maju itu kita akan mm-mm. dibimbing menuju apa yang kita inginkan. Jadi yang tidak mungkin ini Pak Rahman ini belum punya visi cateringnya itu mau jadi seperti apa. Sebetulnya itu mau Sasarannya siapa gitu ya kan Pak? Oh uh, aku catering ini bukan sasarannya ke sini. pengennya hanya sekedar
Jadi banyak orang itu hanya sekedar bekerja, memajukan, terus kerja keras, oke gitu. Tapi dia nggak punya bayangan besok itu cateringnya seperti apa, maksudnya sebesar apa. Saya pengen punya cabang, saya pengen punya bisa mengembangkan ke sana, saya pengen eh, catering saya itu sebesar ini, saya punya karyawan yang banyak. Itu kadang orang nggak kepikiran, hanya bekerja. Jadi kalau pengalaman saya pribadi, saya selalu ini bukan sombong ya, ini pembuktian kekuatan pikiran. Ketika kalau ngalir saja ya sudah itu nanti nggak ada gambarannya Pak, karena nggak ada yang dituju. Jadi eh, saya dulu ketika di kerja di pengeboran, ketika saya eh, betul tujuan visi. Jadi apa gambar itu yang jelas. Bapak cateringnya mau jadi seperti apa? Misalnya ini ya, Bapak pengennya catering saya itu omsetnya per hari sekian juta. Nah, itu jelas. Artinya dengan tertanam pikiran seperti itu, Bapak punya tujuan sehingga nanti semua kegiatan aktivitas Bapak itu akan dibawa, Menarik. dikondisikan menuju ke arah situ. Itu kalau untuk apa ya pencapaian sesuatu ya, usaha gitu. Jadi, nah ini saya buktikan eh, ya itu memang dari kehidupan saya ya. Ketika saya pengen, saya pengen satu kali saya pernah kan itu habis kena PHK, saya jual rumah saya. Setahun saya pasti bisa beli lagi. Iya kebukti, saya pengen beli mobil waktu itu. Saya kalau ketemu mobil yang saya pengen ini sama anak-anak, sama istri saya, wah, ikuti terus mobil itu. 3 bulan beli saya. Sama, saya waktu saya pengen apalah, saya pengen bisa bicara, jadi pembicara di sebuah event di hotel ini, ya kesampaian. Karena apa? Ya itu visi saya, tujuan saya itu ada. Tapi kalau kita hanya bekerja, kerja keras dan sebagainya tanpa ada gambaran sebetulnya mau jadi apa sih, itu ya gitu ngalir aja gitu loh. Gitu. Jadi kekuatan Cukup pikiran kita itu pengumangan yang gitu akan kan. membawa kita gitu. Itu sama seperti ya hidup kan seperti itu sih. Seperti itu. Nah, ini kan satu yang belum saya ini kan saya pengen ekspor tapi eh, deadline saya kan tahun ini ya nggak tahu tinggal 3 bulan apakah bisa terwujud atau enggak. Padahal saya belum ada aktivitas apapun untuk ekspor. Ya tapi saya yakin bahwa saya nanti juga akan bisa gitu. Intinya seperti itu Pak. Jadi untuk membesarkan untuk ini ya ya harus ada. Jadi kalau bahasa Jawanya itu kan pepatahnya kan sapa weruh ing panuju sasat sugih pager besi. Siapa yang tahu tujuan itu seperti kita itu ada proteksi untuk tidak kemana-mana ya, tetap ke tujuan Kita itu. udah nyiapin jalur ya. Jalurnya ke sana nih. Kita Iya, mau ke sana jalur. iya, Gitu Pak Rahman. Jadi mulai ditetapkan jalurnya. Cateringnya mau meluas kemana, penghasilannya berapa. Gitu kan. Kita yang menarget. Dan jangan dimatikan dengan mana nggak mungkin lah. Nah kita kadang yang mematikan sendiri ya Pak. betul. Saya waktu masih kecil itu di keluarga itu bapak saya kan pejuang, habis itu pensiunan ya nggak seberapa lah. Itu kan keluarga kalau di lingkungan keluarga termasuk paling miskin. Saya masih ingat waktu itu Mbak, waktu masih kecil itu saya cuma digoncengin sepeda butut gitu, tapi bapak saya bilang, "Lesok
awake dhewe iso duwe ngene gitu. Dan itu ya akhirnya ketika dewasa ya terbukti anak-anaknya bisa apa enak semua. Jadi itu kekuatan kekuatan apa ya kekuatan goals kalau bahasa Inggrisnya kan kita harus punya impian, punya tujuan. Nah itu kekuatan itu yang akan membawa kita ke sana. Jadi nggak terblokir mental bahwa kita itu terbatas, kita itu nggak bisa. Nah itu yang akan menghalangi kita. Nah, makanya ketika kita sudah belajar seperti ini dan dirubah mindsetnya untuk goal setting itu tadi. Oke, ada lagi. Semakin kencang ini suara yang di luar. Kalau nggak ada, saya akhiri. Mungkin nanti kalau masih belum itu bisa bisa di grup, biar grupnya rame. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat beristirahat, selamat berproses, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Wiwin.